Iya, Bu. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Wiwit, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat, Bu. Bagaimana dengan diri? Alhamdulillah baik juga. Bu, ini posisi di mana nih? Saya sedang di parkiran di Pojok, Bu. Baru pulang dari sekolah. Ya, Masya Allah, semoga tapi tetap semangat ya Bu ya untuk kita coaching hari ini ya. Iya, Bu. Oke, nah jadi gini nih Bu. Nah, di coaching kali ini nih Bu Wiwit apa nih yang Bu Wiwit ingin Bu Wiwit capai gitu setelah kita coaching ini di sesi coaching kita hari ini? Saya ingin mencapai tujuan saya dalam menggunakan pembelajaran. Jadi melalui coaching ini nantinya akan membangun motivasi saya. Mungkin mana tahu nanti dari Bu Dewi ada motivasi untuk saya dalam pembelajaran dan studi saya. Oke, bagus ya, berarti ingin memperbaiki pembelajaran ya Bu Wiwit ya. Bagus, tujuan yang bagus ya, apalagi ini awal semester ya, awal yang baik untuk kita memulai memperbaiki pembelajaran kita. Bagus. Kemudian Bu Wiwit apa nih yang membuat Bu Wiwit ingin fokus ke hal itu gitu? Kenapa sih pengennya di pembelajaran itu, di fokusnya perbaikan pembelajaran itu? Ya, saya ingin meningkatkan kualitas dari siswanya sendiri, Bu. Jadi dari pembelajaran yang saya berikan itu nantinya akan membangun siswa itu lebih kreatif dengan metode-metode yang mungkin yang saya berikan. Oke, jadi berarti Bu Wiwit ini pengen ya kalau siswa-siswanya menjadi siswa yang kreatif lewat metode-metode yang Bu Wiwit berikan gitu ya ketika mengajar. Oke, baik Bu Wiwit. Nah, saya mau nanya dulu nih, menurut Bu Wiwit nih, apa nih yang kan tadi terkait dengan kreativitas anak, gitu, minat anak, apa nih menurut Bu Wiwit yang mempengaruhi murid terkait dengan situasi tadi gitu? Yang mempengaruhi murid mengenai kreativitas ya, Bu ya. Jadi dengan model-model yang saya berikan ini nantinya murid itu bisa terampil, Bu. Jadi mereka itu memiliki pengaruh besar dalam model-model pembelajaran yang saya berikan. Ya, mungkin dari model dari kolaborasi mereka bisa meningkatkan kreativitas mereka dengan kolaborasi bersama temannya, dengan kelompoknya, gitu. Itu bisa meningkatkan kualitas kreativitas mereka. Oke, nah terkait dengan situasi tadi, sejauh ini sebelumnya apa nih yang udah Bu Wiwit lakukan gitu terkait dengan keterlibatan murid yang dapat menimbulkan kreativitas murid? Biasanya saya melakukan agar siswa bisa kreatif itu saya memberikan contoh, Bu. Contoh supaya mereka bisa meniru dengan kreatif yang saya miliki. Ya mungkin menurut saya, mungkin menurut siswa kreativitasnya itu seperti apa yang saya berikan, mereka mungkin belum memahami. Namun setelah saya berikan contohnya seperti apa bentuk kreatif dalam pembelajaran yang saya berikan, mereka akan mencontohnya. Oke, nah gini Bu Wiwit, ada nggak nih faktor lain yang menurut Bu Wiwit
berpengaruh sama kreativitas anak itu? Apa nih faktor lain selain yang tadi Bu Wiwit sebutkan mungkin? Faktor lain ya mungkin dari di luar lingkungan sekolah ya, faktor lainnya yang mempengaruhi kreativitas mereka mungkin bisa mempraktekkan pembelajaran yang saya berikan namun di luar sekolah. Ini seperti kerja kelompoknya itu mereka di luar sekolah Bu. Mungkin mereka bekerja kelompoknya di rumah temannya gitu. Terus mereka mencari bahan-bahan yang mungkin bisa mereka lakukan untuk berkolaborasi dengan temannya di luar sekolah. Itu faktor lainnya. Oke Bu, jadi kita ada beberapa tadi ya Bu ya, metode pembelajaran, kemudian juga siswanya cenderung menerima apa aja gitu yang ada di sekolah, yang mereka nggak kreatif untuk bisa ya nih kita kerja kelompok di luar seperti itu. Berarti semuanya nunggu Bu Wiwit gitu ya? Iya. Mereka nggak inisiatif untuk bisa berdiskusi secara mandiri di luar daripada jam mengajar Bu Wiwit ya? Iya. Bagaimana nih menurut Bu Wiwit, kemudian apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk bisa mengatasi yang tadi itu, mengatasi faktor-faktor tadi? Apa nih langkah-langkah yang bisa Bu Wiwit ambil sebagai guru? Jadi langkah yang saya ambil untuk mengatasi faktor mungkin yang mereka belum bisa kreatif ya. Jadi saya membagi kelompoknya itu tidak maksudnya dibedakan dari mungkin ya tidak membedakan siswanya sih, cuma maksudnya dari siswa yang mungkin memiliki kreativitas yang lebih itu akan dikelompokkan dengan siswa yang kurang berkreativitas seperti itu. Jadi teman yang mempunyai kreativitas lebih itu nanti akan membawa temannya yang kurang kreatif itu, jadi akan berkembang bersama gitu. Oke, bagus ya Bu. Jadi coba untuk Bu Wiwit akan coba untuk mengelompokkan siswa dengan tingkat yang berbeda-beda ya, kemampuan yang berbeda-beda terkait kreativitasnya tadi, supaya bisa muncul sama-sama kreativitasnya gitu ya. Kemudian bagaimana Bu Wiwit bisa melibatkan murid lebih banyak dalam proses belajar? Untuk melibatkan murid yang lebih banyak itu sebenarnya itu sudah masuk dalam satu ruangan kelas Bu. Jadi di dalam satu kelas itu sudah ditentukan dengan siswa yang sedemikian. Jadi tidak bisa menentukan banyak siswa gitu. Jadi ya di dalam satu kelas biasanya dapat 18 siswa kalau di ruangan saya gitu. Jadi ya siswa itulah yang saya manfaatkan untuk belajar dalam bahasa Inggris, untuk mereka berkolaborasi. Ya siswa yang ada di kelas itu saja yang saya manfaatkan. Ya oke. Gimana cara Bu Wiwit untuk bisa supaya mereka mau nih berkolaborasi ketika di dalam kelas, ketika belajar gitu? Apa nih yang Bu Wiwit lakukan? Untuk siswa supaya mau berkolaborasi itu saya menggunakan teknik yang saya punya. Jadi saya memiliki cara sendiri supaya siswa itu lebih semangat Bu. Supaya lebih semangat mungkin dari
dari penyampaian yang saya sampaikan itu menggiring mereka untuk menyukai pembelajaran saya terlebih dahulu gitu. Ya mungkin dari awal sebelum melakukan kolaborasi saya memberikan motivasi untuk mereka supaya mereka lebih semangat dalam berkolaborasi dan tidak kreatif gitu Bu. Oke, baik Bu Wiwit. Nah, jadi tadi udah ada beberapa yang Bu Wiwit lakukan, kemudian udah terbayang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk bisa memunculkan kreativitas pada murid ya. Selanjutnya kita buat rencana nih. Ya, apa langkah pertama yang akan Bu Wiwit lakukan, kemudian kapan nih Bu Wiwit mau melakukan itu? Langkah yang saya lakukan ya Bu ya. Langkah yang saya lakukan itu untuk siswa berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Jadi langkah yang saya lakukan itu pertama memberikan siswa arahan bagaimana mereka dapat berkolaborasi dengan baik dan juga meningkatkan kreativitas mereka. Terus dengan berkolaborasi itu saya lakukan tidak hanya di dalam kelas ya Bu. Saya bisa membawa siswa itu di luar ruangan kelas supaya mereka lebih semangat. Mungkin dengan lingkungan suasana yang di luar alam itu mereka lebih memiliki pemikiran yang fresh ya Bu ya, tidak seperti di dalam kelas gitu. Kalau biasanya kan di dalam kelas kan mereka banyak mengantuk nih, kebetulan kan jam saya selalu banyak di jam terakhir gitu. Jadi langkah saya itu saya membawa siswa itu keluar ruangan kelas belajar di luar gitu. Itu langkahnya. Lalu apalagi tadi Kapan mau dilaksanakan? Kapan mau dilaksanakan? Ya dari semester ini Bu. Ini di awal semester ini saat memasuki jam pelajaran saya akan langsung melaksanakan itu. Oke, good Bu Wiwit ya. Luar biasa semangatnya. Kemudian juga semoga lancar untuk bisa merealisasikannya di mulai pembelajaran di awal semester ini, untuk bisa terus memotivasi murid ya, menjadi murid yang mau berkolaborasi, kemudian juga kreatif gitu ya. Kemudian di sekolah Bu Wiwit, siapa nih yang menurut Bu Wiwit bisa untuk Bu Wiwit aja untuk berkolaborasi, membantu dan mendukung apa yang telah Bu Wiwit rencanakan tadi? Jadi untuk kolaborasi itu saya lebih ke teman sejawat yang mata pelajarannya sama dengan saya. Kebetulan di sekolah saya ada 2 guru bahasa Inggris, jadi dari teman itulah saya bisa sharing, bisa bertukar pendapat dan bisa mengembangkan bersama-sama materi-materi yang kita ajarkan dalam satu pelajaran. Oke, bagus sekali ya Bu Wiwit. Jadi memang kebetulan ada teman yang memang satu mata pelajaran ya, sama-sama bahasa Inggris gitu. Kalau di luar dari bahasa Inggris mungkin ada nggak temen yang menurut Bu Wiwit berkompeten gitu, bisa membantu Bu Wiwit untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif? Ada Bu, ada. Jadi teman-teman itu kebetulan semuanya orangnya enakan juga. Jadi teman itu selalu mendukung teman satu dengan teman yang lainnya gitu, saling mendukung. Seandainya teman itu memiliki pengetahuan yang mungkin kawan-kawan belum tahu, teman yang tahu itu memberitahu temannya untuk memberikan pengalaman-pengalaman pribadinya yang mungkin bisa dikembangkan bersama-sama gitu Bu. Oke, bagusnya Bu Wiwit ya. Semangatnya luar biasa. Saya juga pasti akan mendukung dan membantu Bu Wiwit gitu
bisa merancang pembelajaran kreatif ya, bisa memotivasi murid. Kemudian apakah ada hal lain Bu yang perlu kita diskusikan atau kita rencanakan? Hal lain yang akan didiskusikan saat ini belum ada Bu. Mungkin untuk rencana ke depannya akan saya susun rencana apa, langkah apa yang akan saya rencanakan. Oke, untuk merealisasikan apa yang tadi sudah kita rencanakan ya Bu Wiwit ya. Iya Bu. Terima kasih kalau gitu Bu Wiwit atas waktunya. Sukses, semangat terus. Semoga berhasil. Saya yakin nih Bu Wiwit pasti bisa untuk menciptakan murid-murid yang kreatif gitu ya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian ya Bu ya.